Halo Sobat PPATK, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Paku Utama SH LLM PhD. Beliau S1-nya Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga mengambil pasca sarjana di Western Cape University di Afrika Selatan ya, Paku ya. Kemudian di Humboldt University Jerman, dan PhD-nya dari Universitas of Politics and Science and Law dari Cina. Sobat PPATK, ini saya sering memanggil beliau ini dengan Bang Paku ya, punya banyak keahlian, aset recovery, beliau juga ahli di anti pencucian uang, kemudian investigation, due diligence, dan banyak sekali. Anak muda, penuh energi, dan masih jomblo juga nih kelihatannya. Oke Bang Paku, mungkin bisa cerita ke Sobat PPATK ya, bagaimana keahlian yang dimiliki itu tadi ya. Masih muda sudah mendirikan perusahaan yang diberi nama Wikrama Utama ya, pendiri dari Wikrama Utama. Bisa disebutkan nih ke Sobat PPATK apa yang dimaksud dengan keahlian, misalnya aset recovery, anti pencucian uang, investigation, due diligence ya, bisnis investigasi, dan lain-lain, yang banyak sekali keahlian, yang banyak juga keahlian yang dimiliki oleh Bang Paku ini dimanfaatkan oleh lembaga ya, termasuk UNODC dan lain-lain. Silakan Bang Paku. Terima kasih Bang View. Ini saya buka udah swipe Bang ya. Insya Allah udah aman. Aman insyaallah. Iya. Wah, makasih nih Bang kesempatannya. Jadi Sobat PPATK, kalau ditanya apa kaliannya, sebenarnya sejujurnya sih bukan ahli Bang, karena terus terang masih belajar. Cuman yang menarik gini, saya 15-16 tahun yang lalu pas mulai belajar ya, karena belajar kan kita mulai di kampus, lalu kita melakukan riset di lapangan, di luar. Itu saya berpikir, oh, asset recovery itu definisinya ini A misalnya. Ternyata lalu saya dikasih kesempatan untuk kerja di sini, bantu ada penanganan di sini. Justru yang saya rasakan bukan yang makin pinter, kayaknya makin bego Bang. Jadi saya kira tuh dulu misalnya, oh pencucian uang tuh X gitu. Ternyata sekarang, ternyata pencucian uang bukan X gitu. Bahkan saya berapa kali mempertanyakan definisi pencucian uang misalnya yang ada di beberapa literatur kayak gitu. Dulu saya kira yang itu. Sekarang saya lihat di lapangan ternyata bisa jadi bukan, atau mungkin besok berubah lagi gitu. Jadi kalau balik lagi dibilang bisa X akar 10, akar 15 betul, gitu betul. Jadi sebenarnya bukan ahli sih Bang, masih belajar. Jadi itu yang pertama. Kedua, kalau ditanya tadi asset recovery itu apa sih? Ini menarik, kenapa? Karena mungkin kita mulai dari prolognya itu kebutuhan ya Bang. Kebutuhan, mungkin kalau dalam lingkup makronya kita bicara kebutuhan negara. Kalau lingkup mikro mungkin kebutuhan baik asosiasi industri tertentu atau mungkin individu personal. Sederhananya gini, aset recovery itu kan asal katanya satu aset, yang kedua recovery. Aset itu apa? Aset yang dirampok Bang, atau aset yang dicuri. Recovery itu apa? Kalau kita lihat terminologinya itu pemulihan. Jadi kalau kita rangkai, ada suatu kejahatan yang dimana kejahatan ini merugikan pihak tertentu dan menguntungkan pihak tertentu. Berarti koneksitas antara untung dan rugi itu apa? Yang bisa kita valuasi secara finansial. Suatu perusahaan internalnya ada yang mencuri, merampok, berarti perusahaannya dia rugi. Mungkin bisa kita valuasi secara finansial, tapi di satu sisi pelakunya yang merampok uang perusahaan dia untung. Nah, ini kan kita kategorikan sebagai aset hasil kejahatan.
Nah, recovery itu adalah bagaimana cara kita, jadi caranya itu secara umum ada 4 rangkaian. Di beberapa literatur ada yang bilang 4, ada yang bilang 5, cuman saya coba sederhanakan menjadi 4. Yang pertama adalah mencari. Mencari itu bahasa kerennya tracing, Bang. Aset tracing, Bang Fi. Jadi mencari pertama 5W1H. Siapa pelakunya? Bagaimana dia melakukan hal tersebut? Dan yang paling penting kemana asetnya nih? Pergi atau asetnya diumpetin. Karena namanya pelaku, misalnya saya nih bang, saya udah ngerampok uang di bank, pasti uangnya mau saya nikmatin dong bang, jalan-jalan, beli mobil, beli rumah. Tapi kalau uang habis saya ngerampok langsung saya simpan, saya buka rekening atas nama saya, kegap tuh bang, ketahuan sama pihak banknya, dilaporin ke PPATK, atau kalau ada yang melaporkan ke penyidik yang bisa mencari tahu juga. Akhirnya kan saya ada upaya dari saya, pokoknya harus saya umpetin biar orang nggak tahu kalau duit saya ini duit habis nolong. Nah, aset tracing ini langkah pertama. Langkah kedua itu setelah kita udah tahu, kita udah lacak, lalu kita bicara ada namanya pengamanan aset. Pengamanan aset ini apa sih gampangnya? Jangan sampai asetnya ini udah kita ketahuan disimpannya di Indonesia, pas pelaku kejahatannya tahu, oh ada investigasi atas kasus ini, dia umpetin lagi ke Singapura, umpetin lagi ke Hong Kong, umpetin lagi ke Beijing. Nah itu asetnya diamanin. Gampangnya di gimana? Bisa misalnya aparat penegak hukumnya telepon nih penyedia jasa perbankan atau penyedia jasa keuangan. Misalnya bang tolong dong akun atas nama si ini di stop dulu agar dia tidak bisa melakukan transaksi dalam waktu tertentu. Terminologinya ada beberapa, ada penundaan transaksi, permintaan untuk dibekukan atau yang lain. Nah intinya agar ini uang jangan kemana-mana dulu. Nah itu kita bicara yang tadi, yang kedua setelah aset tracing, yang kedua pengamanan aset. Jadi ada penyitaan, ada freezing, pembekuan, ada yang lain. Nah yang ketiga apa? Yang ketiga kalau orang yang melakukan investigasi udah yakin bener ini aset punya dia, yang dihasilkan dari cara dia melakukan kejahatannya apa, bisa dibuktikan melalui suatu proses pembuktian di depan pengadilan. Berarti ada putusannya nih. Lalu kita bicara perampasan aset. Di beberapa literatur kita bicaranya forfeiture. Jadi aset itu dirampas. Karena bedanya yang pertama pengamanan tuh apa? Sifatnya temporary bang. Temporary bahkan kepemilikannya belum berpindah. Jadi dia hanya secara waktu tertentu nih didiemin dulu untuk dianalisis. Udah pasti ini aset kejahatan, putus pengadilan dirampas. Nah, yang keempat, langkah terakhir kita bicara repatriasi aset atau repatriation. Itu apa? Pengembalian atau pemulangan. Bisa jadi proses tadi melakukan pembekuan, proses merampas itu terjadinya di negara asing, di Singapura. Nah, berarti kan ada proses akhir dari Singapura, asetnya dipulangin ke Indonesia. Nah, itu kalau tadi terkait aset recovery apa? Nah, apa kaitannya dengan tadi prolog? Kok kita bicara makro, kita bicara negara. Nah, Bang View bisa bayangkan kita bicara mulai dari level street crime, pembunuhan, habis membunuh orang, merampok segala macam, ada uang di dompetnya, bahkan sampai kejahatan yang sifatnya mungkin lebih terstruktur ya, organized. Kita bicara misalnya white collar crime, misalnya kayak penggelapan perbankan atau kejahatan di pasar modal. Caranya bagaimana? Mereka memanipulasi suatu ekosistem transaksi, misalnya sekuritas, seolah-olah fundamentalnya bagus, banyak yang beli, padahal yang beli orang-orang dia juga gitu. Digoreng. Padahal yang rugi nanti pada akhirnya siapa? Market bang, pasar. Ini kan uang masyarakat. Nah dari besarnya level kejahatan ini kan ada yang untung, ada yang rugi. Nah yang ruginya ini jangan sampai nggak bisa dipulangin ke korban atau si victim. Nah korbannya itu tadi mulai dari levelnya individu, perusahaan, atau bahkan kita bicara level negara. Bahkan untuk tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana korupsi, ada secara khusus di pasal 2 Undang-Undang Tipikor, dia fokus pasal 2 dan 3, dia bicara tentang kerugian negara. Kalau misalnya tadi saya merampok uang perusahaan, tapi ini ternyata saya merampok uang perusahaan yang saya rampok itu dari mana? Uangnya negara. Contohnya secara sederhana, berarti kan harus bagaimana uang yang dirampok itu kembali ke kasnya negara lagi. Nah, Bang View bisa bayangkan, kalau ini bisa kita utilize, kita maksimalkan, ini bisa menjadi potensi pendapatan atau alternatif pendapatan bagi pemerintah.
Negara lain ada nggak yang mengutilize? Ada. Salah satu yang paling baik menurut saya dijadikan role model itu USA, Amerika. Amerika. Dia bahkan tidak hanya dari asset recovery atas hasil kejahatan, bahkan dia punya regulasi khusus terkait dengan suap menyuap, itu namanya FCPA, Bang. Foreign Corrupt Practice Act. Nah, ternyata di dalamnya tidak hanya melarang orang untuk melakukan suap, bahkan ada di bab yang lain mereka mengatur entitas perusahaan atau pihak terkait dia harus melakukan record keeping, pencatatan pembukuan. Kalau dia nggak mampu mencatat secara baik dengan apa yang ditetapkan, itu dikasih denda juga. Bang Fi bisa bayangkan, denda yang masuk tanda kutip disitor ke negara itu berapa banyak. Yang lebih hebat lagi, aturan ini bisa memidanakan tanda kutip merampas aset milik entitas atau individu yang bahkan bukan keluarga negara Amerika. Saya warga negara Indonesia, saya punya perusahaan didirikan di Indonesia. Tapi kalau saya berafiliasi dengan entitas di Amerika, misalnya saya terdaftar di Nasdaq Amerika, atau pembiayaan saya dari Amerika, saya nyuap orang Indonesia, saya orang Indonesia. Tapi saya bisa aset saya diinvestigasi, dirampas, masuknya ke kas negaranya Amerika. Nah ternyata sebelum jauh Bang Paku ya, ini ternyata pelaku dan korban itu bisa entitas swasta dan entitas swasta negara, atau seberapa banyak apanya pelaku dan korban tadi? Kalau ditanya viktimnya, kategori viktim berarti Bang, siapa aja? Siapa aja menjadi korban? Contoh misalnya kasus, saya lupa tuh, mungkin Bang Phil inget yang orang mau haji atau umroh tuh apa tuh namanya? First travel ya? Iya, kasus itu ya. Bang Phil bisa bayangkan kalau ditanya korbannya siapa? Ribuan calon jemaah, Bang. Bahkan mungkin dia belum jadi jemaah. Iya. Iya kan? Kita nggak usah bicara yang makro, kerugian negara atau kerugian perusahaan. Ini kerugian individu. Nah, Bang Phil bisa bayangkan satu manusia calon nasabah ruginya misalnya dia udah bayar nih, misalnya berapa? Saya kurang paham kasusnya, 12 juta atau 16 juta. Dikali berapa ribu calon jemaah, Bang? Wah, itu berapa ratus atau mungkin puluh atau mungkin ratus miliar. Nah, bahkan triliun untuk kerugian. Iya, kalau saya di berita mendekati triliun. Ya, ataupun juga yang kasus operasi Langit Biru ya, itu korban bisa nilainya sampai triliunan. Betul. Jadi jawabannya dari mana? Bahkan mulai dari individu, Bang. Nah, kemudian keahlian yang lain nih, Bang Paku. Tadi ada aset recovery ya. Tentang pencucian uang itu mungkin bisa sharing ke Sobat PPATK apa yang selalu ini dilakukan oleh Bang Paku. Ini sebenarnya menarik nih Bang, kalau pencucian uang itu apa sih gitu kan? Iya. Sebenarnya kita nggak usah pusing-pusing. Jadi kalau misalnya Sobat PPATK nih teman-teman baca di berita kan, kasus X bisa ditangani oleh KPK, dia mendirikan perusahaan di Singapura, pakai money changer biar nggak kedeteksi duitnya ini itu. Sebenarnya nggak usah sekompleks itu. Jadi kalau kita lihat esensi pencucian uang, kita bisa merefer misalnya salah satunya ke pasal 2 Undang-Undang 8 2010. Pasal 2 bunyinya apa sih? Dia ada dua esensi. Yang pertama, dia menjelaskan tentang ada konsep namanya proceeds of crime, bahasa kerennya. Artinya apa? Bukan Bang, proceeds of crime dulu. Okay. Jadi harta kekayaan atau aset yang dia diperoleh dari suatu kejahatan. Nah, yang kedua, pasal 2 baru dia cerita tentang tindak pidana aset. Apa kaitan ini untuk menjawab pencucian uang itu apa sih? Jadi sekali lagi teman-teman Sobat PPATK nggak usah bingung apakah harus bikin account di Singapura, bikin perusahaan di Hong Kong segala macam. Selama ada kejahatannya apa aja. Nah, kalau kita lihat undang-undangnya di pasal 2 itu dia bikin kejahatannya apa aja sih, dia bikin threshold nih. Misalnya ada yang minimal dipidana berapa tahun, atau enggak ada kejahatan lain misalnya tipikor, perbankan yang lain. Tapi intinya kejahatan apa saja selama kejahatan itu menghasilkan nilai. Apakah itu pencucian uang? Bukan. Di mana pencucian uangnya? Nah, segala aktivitas yang terjadi atas nilai atau aset tadi yang lahir dari kejahatan. Jadi gampangnya gini, saya membunuh si X, titik. Ada pencucian uang? Tidak ada. Itu tindak pidana asal karena saya membunuh, titik. Kenapa tidak ada pencucian uang? Karena dengan
saya membunuh, saya tidak menghasilkan harta kekayaan atau aset dari kejahatan. Karena mungkin karena dendam aja kali ya. Betul, karena baper. Baper. Yang kedua, saya membunuh si X. Kenapa? Karena saya tahu si X saat itu lagi megang duit di dompetnya 100 juta. Dan pas saya mau ambil, dia melakukan perlawanan. Jadi bisa penganiayaan atau apa mengakibatkan kematian. Habis itu saya mengambil dompetnya. Nah, dari saya membunuh tindak pidana asal, kan saya melahirkan tadi pasal 2 tadi, proceed of crime. Ada pencucian uang nggak? Tidak ada juga. Di mana pencucian uang? Segala aktivitas yang saya lakukan atas 100 juta ini. Misalnya saya tanya ke Bang View, contoh perbuatan yang paling sederhana, misalnya saya dapat 100 juta, 100 juta ini saya beli bakso. 100 juta ini saya pakai buat saya jalan-jalan misalnya ke Bali. Atau 100 juta ini saya pakai buat saya beli buku. Pertama kita lihat pasal 3. Setiap orang yang saya lupa ya kata-kata yang ini, atau kegiatan lainnya atau kegiatan apapun terhadap aset yang dia patut tahu atau dia patut menduga hasil kejahatan dengan maksud menyembunyikan. Contoh, saya dapat uang 100 juta karena saya membunuh orang. 100 juta saya beliin bakso. Ada perubahan bentuk? Ada. Dari uang jadi bakso. Saya makan, Bang. Bisa dicari nggak sama aparat penegak hukum? Nggak bisa. Kan jadi terkabul. Bendanya menjadi berubah bentuk. Apalagi kalau bisa dibuktikan niat saya membeli bakso agar jangan sampai duitnya itu bisa ketahuan kayak gitu. Yang pertama itu. Atau kedua tadi saya pakai jalan-jalan ke Bali. Tadi 100 juta, uangnya udah ada ke travel tiket. Saya beli makanan di sana, saya beli oleh-oleh, itu juga nggak bisa lagi di tracing katakan. Atau mungkin sangat susah. Nah, yang ketiga itu tadi menekankan lagi, jadi sobat-sobat PPATK ini nggak usah pusing kalau pencucian uang, aktivitas apa saja terhadap aset hasil kejahatan yang dilakukan. Tapi kita harus memenuhi, kalau kita mau melakukan riset nih, kita lihat delik-delik pasal 345 apa sih yang harus dipenuhi. Oh, dia ada dibuktikan, dia tahu nih kalau dari kejahatan, patut menduga. Atau secara intention untuk menyembunyikan. Atau pasal 4 dia langsung menyembunyikan, atau pasal 5 sifatnya pasif. Jadi kalau misalnya uang 100 juta tadi tidak diapa-apakan, disimpan aja, masuk nggak dia kategori pencucian uang? Nah, pertanyaannya menyimpannya seperti apa, Bang? Bang V bisa mengelaborasi nggak? Dia simpan aja di bawah kasur. Nah, itu aparat penegak hukum kalau ngecek ke penyedia jasa keuangan, ke bank, nggak ketemu kan, Bang? Iya. Itu juga masuk, Bang. Karena aktivitas menyimpan itu Dia menyembunyikan ya, betul, menyamarkan rangkaiannya. Kecuali kalau gini nih, saya penjahat nih. Misalnya mohon maaf, saya mengambil uang dari Bang View secara tidak sah, saya dapat 1 juta nih. 1 jutanya saya taruh di tanah, saya jalan sampai kapanpun saya nggak pernah ngambil lagi. Nah, kegiatan itu mungkin bisa kita diperdebatkan, bisa jadi tidak ada pencucian uangnya. Karena kan saya tidak bisa, ada niat saya menyembunyikan nggak, kecuali kalau konsep tadi pasal 34 itu saya taruh di bawah kasur yang itu dalam penguasaan saya. Kapan saja saya bisa nikmati lagi. Nah, ini sebenarnya pasal 34 ini kalau kita kritis, nggak ada kan orang yang mau begitu. Logikanya udah capek-capek nggak ada. dia mencuri ataupun merampok, Betul. kemudian uangnya. betul. Atau kayak misalnya ada orang yang seperti kalau di budaya Betawi itu dia merampok, uang tuh disebar-sebar, dia bagi-bagi. Sepitung. Kayak Bang Pitung misalnya. Nah, mungkin itu masuk nggak? Bukan pencucian uang kan, tapi mungkin saya salah ya, Bang. Karena selama ini saya belum pernah melihat pola yang seperti itu gitu. Iya, tapi menarik sekali tuh ya Bang Paku ya, bagaimana proses pola dari melakukan pencucian uang ya, sehingga sobat PPATK bisa mengerti, membedakan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, sekarang bagaimana sobat PPATK bisa menghindari agar dia tidak menjadi korban atau pelaku pencucian uang yang kadang-kadang mereka ini nggak tahu. Banyak kasus misalnya seperti ini Bang Paku ya, mereka itu pacaran dengan bule ya, dengan orang asing dan lain-lain, dan ini kejadian banyak mahasiswa yang menjadi korban. Lalu kemudian setelah mereka pacaran, cowoknya tadi minta buka rekening atas nama perempuan ini, kemudian buku dan ATM-nya dipegang oleh pacarnya. Nah,
Kemudian pacarnya ini ternyata melakukan tindak pidana dengan melakukan perdagangan narkoba. Agar sobat PPATK tidak terhindar dari pencucian uang ini, apa kira-kira yang bisa dilakukan? Oh, ini pertanyaan Bang Vio ini penting banget ya. Iya. Karena seringkali orang-orang, bahkan nggak cuma orang Bang, bahkan bisa juga entitas, dia dijadikan tanda kutip media. Oke. Jadi secara intensi, Perusahaan maksudnya ini. betul, secara niat bisa jadi dia tidak tahu bahkan ini untuk pencucian uang. Contoh gampang kayak gini deh, misalnya Bang View punya perusahaan atau bentuknya bisa perusahaan atau yang lain ya, perseroan terbatas yang lain, jenis usahanya koperasi simpan pinjam. Dari ada ribuan member yang Bang View kelola, kita nggak pernah tahu perputaran dananya itu kan hasil kejahatan atau tidak. Misalnya hari ini dia merampok rumah, habis itu uangnya tanda kutip karena dia sudah terdaftar sebagai anggota di Bang View, dia puter di situ. Nah, cuman yang menarik kalau kita lihat di di Undang-Undang Pencucian Uang ya 8/2010 itu ada semacam kewajiban untuk menganalisis. Mungkin secara sederhana kayak gini. Kalau tadi kan kita bicara di pasal 345 ada kata-kata patut menduga aset ini atau harta kekayaan ini dia terkait dengan kejahatan atau berasal dari kejahatan. Misalnya gini, berarti kan kita sebagai Bang View tadi contohnya sebagai pengelola atau pemilik suatu koperasi simpan pinjam harus punya suatu sistem. Sistem itu bisa sederhana, bisa orang mau transaksi di tempatnya Bang View kasih formulir deklarasi. Dia mendeklar duit yang akan saya taruh sebagai duit anggota atau mungkin dia mau invest di tempatnya Bang View, ini bukan hasil kejahatan. Apakah itu menjadi absolut bukan hasil kejahatan? Bisa jadi enggak. Tetapi misalnya suatu saat ada investigasi, Bang View-nya dipanggil, diperiksa, seharusnya tidak terkait. Kenapa? Kita sudah tak asas kok. Berarti beban, tanda kutip beban jahatnya itu bukan ada di kita lagi. Karena kita nggak tahu nih. Kita media dimanfaatin. Kenapa? Kalau semua orang bisa dipidana, bank pada tutup semua. Nanti orang dagang sayur di pasar tutup semua, takut. Saya hari ini jualan beras, jangan-jangan nih duit yang dipakai buat belanja beras ke saya, duit kemarin habis korupsi kali. Iya kan, misalnya kayak gitu. Nah, bagaimana dengan tadi contoh mahasiswa? Nah, ini menarik karena mahasiswa itu kan bukan industri yang nature kayak industri perbankan. Dia hanya misalnya, mohon maaf tadi contoh kasusnya kan pacarnya bule, transaksi narkoba, punya pacar orang Indonesia, dibukain rekening karena udah tahu datanya segala macam, tapi nanti pengelolaan duitnya ada di si bule, pemegang kontrol, padahal itu uang hasil kejahatan. Nah, kalau di pasal 5 itu kan setiap orang yang menikmati, menerima. Jadi dia harus ada awareness dulu terkait apa? Ini uang yang saya terima, uang yang saya nikmati, ini kira-kira itu dia terkait, jadi dia kata-kata patut menduga kan kita bicara kira-kira itu harus ada parameternya. Hasil kejahatan atau bukan sih? Contohnya gimana? Misalnya namanya pacaran atau enggak suami istri lah, kan tiap hari pasti ketemu dong, tinggal serumah, tidur serumah, ini suami istri Bang ya, makan bareng gitu. Dia harus bisa menganalisis, suami saya ini dia pegawai di perusahaan X, levelnya masih associate atau masih junior, gajinya bersih setiap bulan 7 juta, tapi kok kemarin saya ngeliat mutasinya sekian miliar kayak gitu. Nah, ini kan kata-kata dia patut menduga, kira-kira wajar gak sih? Nah, kalau dia sudah ada terbangun itu Bang, dan dia tetap menikmati atau melakukan, nah ini yang menjadi bahaya kayak gitu. Jadi istri ataupun pacar harus kritis ya. Harus jangan begitu dikasih duit alhamdulillah gitu ya. Betul. Harus bertanya ya. Iya. Nah, kalau kaitannya isu kemarin tuh yang viral, pelaku kejahatan memberikan uang ke pacar sampai ratusan juta untuk di rumah, itu apa perlindungan yang bisa dilakukan oleh para sobat PPATK khususnya yang perempuan ini? Iya. Kalau ditanya perlindungan apa, wah ini juga jawabannya tricky Bang. Jadi jawaban secara normatif Bang. Iya. Kalau regulasinya bilang dia nggak akan dipidanakan selama dia melapor. Melapor ke? Minimal ke PPATK kayak gitu. Misalnya gini, dia udah aware nih, ini transaksi pasangan saya kok kayaknya lucu-lucu, mutasi nilainya aneh-aneh nih. Nah kan dia nggak tahu kalau untuk itunya. Oh, dia nggak tahu cara melapornya ya? Bukan, dia terima aja nih uang dari pacarnya yang ternyata
itu uang hasil kejahatan. Nah tadi dia nggak ngerti patut menduga itu. Ini gimana nih kira-kira? Nomor satu bang, yang paling penting dia harus kritis. Iya. Kritis paling gampang apa sih? Tanya. Kalau saya bang, saya nggak tahu yang lain. Kalau saya lebih baik saya kritis. Mungkin kemungkinan terburuk saya putus bang. Daripada saya menikmati. Betul. Kenapa? Karena kalau kita lihat undang-undang serem bang. Bisa dipenjara. Udah gitu aset kita bisa diambil juga. Iya kan, sama aparat. Nah, maka mungkin ini advokasi ke teman-teman, apalagi milenial zaman sekarang kan dengan teknologi bisa kenalan sama orang misal dari Ukraina, pacaran sama orang dari Rusia atau dari Belarus yang ternyata dia bagian dari sindikat kayak gitu. Atau kan negara-negara dari OPAC lah. OPAC ini daftar negara yang merah kalau dari data-data anti pencucian uang. Kita punya pacar nih, orang dari mana? Orang dari Kuba. Kita tahu nih bapaknya pengusaha gitu. Tapi ini pengusaha bener nggak? Nah tiba-tiba dia bilang, aku buka rekeningnya di Indonesia atas nama kamu misalnya. Oke lah, tapi kenapa buka rekening kok langsung ngirimnya 200 miliar? Pacar harus kritis bang hari ini. Kalau nggak kritis, wah itu bahaya. Iya. Bisa dalam beberapa kasus bisa juga banyak yang masuk penjara tuh ya. Betul. Ya, seperti ingat saya tuh ada penyanyi dangdut tuh dulu. Saya nggak hafal bang pokoknya. Nah, tips agar terhindar dari pencucian uang, khususnya sobat perempuan lah. Cuman sebelum menjawab nih Bang View, kalau saya boleh komentar ya, saya kurang sepakat kalau dibilang korbannya tuh perempuan terus bang. Nggak menutup kemungkinan, justru korbannya misalnya pria. Contohnya kayak gini, misalnya Bang View punya pacar perempuan yang tajir banget, tapi kayaknya nggak sesuai sama profil nih. Tiap hari dia di rumah aja, nyalon aja, bahkan dia nggak punya bisnis, bahkan mungkin dia nggak punya warisan. Tapi kan dia bisnis online. Nah itu kan perlu diverifikasi bang. Kalau kita tanya, kamu bisnis kamu apa sih? Enggak, duduk-duduk aja, ini kemarin ada yang transfer aja. Nah itu kan kita harus kritis. Nah, jadi itu yang pertama. Nah terus kalau ditanya tipsnya apa? Gampang sih bang. Tipsnya logik bang. Logik itu apa sih? Berpikir logis, logika aja. Apapun pasangan kita, behavior dia, karakter dia, pola bisnis dia, kita harus pakai logika. Misalnya gini, dia baru bikin startup, misalnya sekarang lagi nge-hype anak muda bikin startup loh. Bikin startup di bulan 1 Januari di tahun ini misalnya. Di bulan 2 dia dapat pembiayaan sekian miliar. Kita cek dagangannya laku nggak sih? Nggak laku. Bahkan kantor aja belum punya bang. Virtual office ya oke lah. Tapi kita lihat operasionalnya. Bahkan staff aja keluar masuk. Omsetnya begitu besar, nggak punya karyawan misalnya. Betul bang. Nah itu kita harus, kalau tadi ditanya caranya gimana, berpikir logis. Ini logis nggak nih? Nggak logis. Nah hari ini kalau sesuatu yang nggak logis, nextnya kita harus apa? Kita harus kritis. Saya sepakat tadi sama Bang View, jangan kita mengeliminir logika berpikir kita, mengeliminir rasa kritis kita hanya demi tanda kutip, mohon maaf, kenyamanan hidup. Akhirnya kan yang menjadi korban nggak cuma kita bang, bisa jadi keluarga kita. Betul. Hidup hedonisme. Betul. Kemudian mengorbankan keselamatan diri dan lain-lain. Dan keluarga juga bisa ke bawah bang. Iya. Itulah sobat PPATK ya. Kita harus kritis tadi seperti kata Bang Paku ya. Juga mengetahui apa itu pencucian uang, bedanya dengan tindak pidana asal. Dan saya kira cukup informatif ya. Dan mudah untuk kita cerna apa-apa yang disampaikan oleh Bang Paku. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Paku atas kehadiran di studio kita, dan terima kasih juga sobat PPATK. Tonton terus Jumatan, jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus bersih?